Hai semuanya, jumpa lagi sama Mufikro. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini Mimin bakal ceritain di film berjudul 30 Minutes yang dirilis pada tahun 2021 baru-baru ini. Menceritakan tentang sebuah kota kecil bernama Heartland yang secara tiba-tiba diterjang oleh badai yang maha dahsyat. Sampai-sampai penduduk di sana hanya punya waktu 13 menit saja untuk menyelamatkan diri. Nah, gimana keseruan dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ceritain filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Tammy yang sedang memandang kilatan petir kala dia sedang membaca buku di depan rumahnya. Tidak lama setelah itu, petir itu menyambar gudang miliknya hingga terbakar. Tammy lantas membangunkan suaminya, dan mereka mencoba memadamkan api yang sudah menyebar. Scene kemudian berpindah di sebuah hotel di kota Heartland. Di sana ada seorang wanita bernama Anna, dan suaminya bernama Carlos. Anna mengajukan proposal kepada suaminya untuk membeli sebuah rumah idamannya. Namun Carlos keberatan akan hal itu, sebab hari ini hari pertamanya dia bekerja. Jadi dia belum gajian, apalagi punya uang untuk beli rumah. Anna kemudian mengusulkan agar mereka menyicil rumah itu. Dengan bujuk rayu maut andalan para wanita, akhirnya Carlos pun menyetujuinya. Pagi harinya seorang wanita bernama Maddie pergi ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Dia berencana untuk menggugurkan kandungannya karena pacarnya tidak mau bertanggung jawab menikahinya. Dokter itu tidak setuju dengan keputusannya. Dia menyuruh Maddie untuk mengurungkan niatnya dan merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Bagaimanapun bayi itu tidak berdosa sama sekali, dan dia adalah titipan Tuhan untuk orang tuanya. Maddie yang kesal akhirnya langsung pergi dari sana dan tidak bayar. Di luar sang pacar sudah menunggunya. Pacarnya menanyakan kenapa cepat sekali. Maddie menjawab bahwa dia tidak jadi menggugurkannya. Maddie mengajak pacarnya itu menikah, namun sang pacar menjawab bahwa dia belum siap karena mereka baru saling kenal. Mendengarnya, Maddie marah dan membuang cincin pemberian pacarnya. Dia kemudian langsung pergi meninggalkan pacarnya. Seorang pembawa acara berita bernama Britt, istrinya bernama Kim juga seorang reporter. Hari ini mereka memiliki jadwal kerja bersama. Namun Britt harus berangkat terlebih dahulu, karena sang istri harus mengantar anaknya bernama Peyton berangkat sekolah. Setelah Kim mengantar anaknya sekolah, ia bergegas ke kantor. Di kantor dia mulai rapat dengan rekan kerjanya, membahas badai yang akan datang. Di sisi lain, Carlos yang baru pertama bekerja, langsung ditegur oleh bosnya yang bernama Rich. Bosnya merasa bahwa Carlos tidak memiliki keahlian apapun di bidang peternakan. Rich kemudian mengundang Daniel. Dia berkata bahwa Carlos tidak bisa melakukan apapun, bahkan tidak bisa berbahasa Inggris. Carlos membela dirinya, dan berkata bahwa dia adalah seorang mekanik. Setelah itu, salah satu traktor milik Rich rusak. Lantas dia memanggil Carlos untuk memperbaikinya. Setelah dicek oleh Carlos, dia memberitahukan bahwa selang saluran bahan bakar pada traktor ini harus diganti. Rich kemudian meminta Carlos untuk mengambil onderdil. Carlos yang belum hafal wilayah tempat kerjanya, diberi sebuah peta untuk petunjuk arah. Dia pun pergi menggunakan sebuah mobil. Maddie yang bekerja di salon kedatangan pelanggan, yaitu ibunya sendiri. Terlihat dia sedang menyemir rambut ibunya. Ibunya merasa ada hal aneh pada Maddie dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Maddie menjelaskan bahwa dia hamil dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Ibunya lantas bertanya, siapa ayah dari bayi yang dikandungnya itu? Ibunya juga berkata untuk tetap menjaga bayi yang ada di perutnya karena bayi itu tidak bersalah. Di saat pembicaraan itu tiba-tiba Kim menelpon Maddie. Karena dia masih sibuk di tempat kerja, Kim meminta Maddie untuk menjemput anaknya. Maddie pun bergegas menjemput Peyton. Di tempat lain, Kim yang seorang reporter sedang live berita di sebuah tempat lapang. Dan dia terhubung dengan suaminya, yang ada di studio sebagai pembawa acaranya. Mereka memberitakan situasi cuaca saat itu. Mereka juga memberitahu bahwa tidak akan lama lagi akan ada badai yang datang, sehingga masyarakat diminta untuk tetap waspada. Di sekolahan, Maddie bertemu dengan Peyton dan mengajaknya pulang.
Seperti kebanyakan anak seumurannya, sesampainya di rumah Peyton langsung menonton TV. Di sana Eric atau pacar Maddie menelpon Maddie. Namun Maddie yang terlanjur marah tidak mengangkatnya dan memilih mematikan HP-nya. Karena tidak bisa dihubungi, pacar Maddie menghampiri Maddie ke rumahnya. Di sana mereka membahas tentang bayi yang dikandung oleh Maddie. Ternyata alasan Eric tidak mau menikahi Maddie karena dia sudah mempunyai istri dan punya 2 anak. Maddie yang mendengarnya kaget dan sangat kecewa. Karena selama ini, Eric bilang bahwa dia masih bujang. Sementara itu Kim mendapat kabar bahwa tornado sedang mengarah ke tempat mereka. Kim lantas memberitahukan hal ini kepada rekan kerjanya. Petugas kemudian menyalakan alarm tanda bahaya di seluruh penjuru kota. Orang-orang di sana mulai menyelamatkan diri masuk ke dalam bunker. Mereka hanya punya waktu 13 menit saja untuk menyelamatkan diri. Anna yang merupakan karyawan hotel, kemudian memberitahu kepada para tamu bahwa akan ada tornado yang mengarah ke tempat mereka dan menyuruh semuanya untuk masuk ke dalam lemari pendingin. Sementara itu, Carlos yang sedang mengendarai mobil mengalami masalah saat hujan es mengenai mobilnya. Sampai-sampai kaca mobilnya retak terkena hujan es itu. Saat itu Peyton sedang menonton TV. Dia melihat ayahnya sedang membawakan berita tentang bencana alam angin tornado. Namun tiba-tiba listrik padam dan televisi yang ditontonnya mati. Dia lantas keluar rumah dan melihat tornado itu yang sudah sangat dekat di hadapannya. Menyadari Peyton ada di luar, Maddie menyusulnya. Dia menemukan Peyton yang sedang ada di tengah jalan, sangat dekat dengan tornado itu. Mereka kemudian masuk dalam rumah. Tidak sempat menyelamatkan diri masuk dalam bunker, mereka pun diterjang oleh angin tornado itu. Di hotel, Anna dan para tamu hotel sangat ketakutan. Mereka khawatir jika lemari pendingin ini tidak akan mampu untuk melindungi mereka dari badai tornado yang menerjang. Singkat cerita, badai angin tornado itu sudah berlalu. Terlihat berita memberitakan dampak dari badai tornado itu. Dia menyadari bahwa badai tornado itu sudah meluluhlantahkan kota Heart Plain dan rumahnya hancur rata dengan tanah. Dia pun bergegas pergi, meninggalkan studio dan mencari keluarganya. Terlihat orang-orang yang berlindung di dalam bunker selamat dan mereka mulai keluar dari dalam bunker. Mereka melihat sekeliling yang sudah rata dengan tanah. Sementara itu, Carlos yang mobilnya terbalik oleh amukan badai membuat tangannya terjepit. Dia berusaha mengeluarkan tangannya yang terluka. Hingga akhirnya dia berhasil. Dia keluar dari mobil dan mencari sang istri, yaitu Anna. Di tengah jalan dia bertemu dengan pemilik hotel tempat istrinya bekerja. Pemilik hotel pun kemudian menolong Carlos. Di sisi lain, Anna dan para tamu hotel keluar dari dalam lemari pendingin. Terlihat, hotel tempat mereka menginap sudah hancur rata dengan tanah. Yang tersisa hanya lemari pendingin, tempat berlindung mereka. Mereka kemudian mencari orang lain yang masih selamat. Terlihat Kim dan krunya datang. Mereka mulai mendirikan posko untuk membantu orang yang terluka. Anna yang sudah keluar mendengar suara bayi dari dalam puing reruntuhan. Dia lantas menolong bayi itu dan membawanya ke posko bantuan. Sementara itu, Jess, ibu Maddie, menemukan Maddie dalam keadaan terluka dan pingsan. Dia pun dibawa ke posko. Brit yang sudah sampai sangat kaget dengan kondisi tempat tinggalnya, yang semuanya sudah hancur rata dengan tanah. Brit yang bertemu dengan Carlos, kemudian membawanya ke posko darurat untuk mendapatkan pengobatan. Terlihat korban mulai memenuhi posko darurat. Di sana Kim bertemu dengan Maddie yang selamat. Dia lantas menanyakan di mana anaknya. Maddie menjawab bahwa dia terpisah dengan Peyton saat diterjang badai. Kim yang mendengarnya sangat panik dan langsung bergegas mencari anaknya. Sementara itu di posko, Anna menyerahkan bayi yang dia temukan kepada petugas. Di sana dia juga bertemu dengan Carlos, suaminya. Mereka sangat bersyukur karena masih selamat. Di dalam reruntuhan,
Peyton yang mulai tersadar mendengar sang ibu memanggil-manggil namanya. Dari dalam reruntuhan, Peyton berusaha memanggil-manggil ibunya. Kim yang mendengar panggilan sang anak, langsung mencoba menyelamatkan Peyton dari reruntuhan yang menimpanya. Dan akhirnya Peyton berhasil diselamatkan. Tidak lama kemudian Brit menyusul dan menemukan mereka. Hingga akhirnya mereka berkumpul kembali. Mereka sangat bersyukur semua orang yang mereka cintai selamat dari badai tornado yang mengerikan ini. Kemudian, film pun berakhir. Sebuah bencana memang sulit untuk ditebak. Kadang prediksi yang sudah dilakukan tidak tepat. Di keadaan cuaca seperti sekarang ini, kita harus tetap waspada ya teman-teman. Dan jangan berantangan untuk menolong jika ada saudara kita yang mengalami musibah. Kemudian yang sangat penting, jangan meniru perbuatan Erik pacar media. Jangan bilang masih bujang, padahal sudah punya istri dan 2 orang anak. Kalau sudah kejadian kayak gitu, pusingnya pasti nggak karuan. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian video film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit. Dadah!